Kami, kelompok 6, mengunjungi ke salah satu pasar paling terkenal di Jakarta Timur, yaitu Pasar Jatinegara. Pasar Jatinegara merupakan pasar tradisional yang ramai menjual berbagai macam barang mulai dari makanan, hewan, pakaian, hingga barang antik dan pernak-pernik. Pasar Jatinegara terletak di Jakarta Timur, sementara Pasar Jatinegara terletak di Jalan Raya Jatinegara Barat, RT 10, RW 3, Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Siadi. Hari ini saya akan mewawancari Bapak. Perkenalkan Pak, Bapaknya Bapak Abdul Hamid. Abdul Hamid ya. Dengan Bapak Abdul Hamid di sini saya akan bertanya pertama, profesi Bapak apa Pak? Ya bajai. Hari-hari. Ya anak aja sehari-hari ya bajai gitu. Untuk pendapatan Bapak sehari itu bisa sampai berapa sih Pak? Ya kalau lagi ramai ya kita minimal suka 200. Kalau sepi ya paling ya pego gitu. Tuh. Itu kalau pego bersih gitu. Sama gas. Oh, Beda. untuk riwayat pendidikan terakhir Bapak apa? Ya SMP. SMP. Cita-cita Bapak waktu dulu apa? Wah itu loh. Kalau masih di kan apa bisa juga. Kalau mau harus sih ya saya menjadi apa? Mau jadi ABRI ya kan. Ternyata kan gagal pendidikannya gitu kan. Terus harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya seperti apa? Ya berkembang lah, bagus gitu. Untuk peran RT RW apa pernah memberi sembako atau sumbangan? Ya pernah, dulu juga pernah. Berupa apa tuh Pak? Ya misalnya apa sumbangan apa ya inilah Indomie lah, Indomie sama apa berikutnya banyak lah gitu lah. Ya. Kebijakan apa yang Bapak harapkan dari pemerintah dari segi ekonomi? Ya saya juga kurang tahu juga ya kalau masalah ekonomi kan saya juga bingung juga ya kan. Dibilang jatuh, dibilang enggak gitu, itu aja. Kalau misalnya untuk Bapak pernah mencoba mendaftar pekerjaan lain di suatu perusahaan atau di mana? Saya kan ya makanya dulu kan pernah saya mengajukan ke ke tempat di mana-mana gitu ya. Ya karena kan ada umur, ya kan. Ya karena ada umur, ya kan. Ya udah saya langsung saya ke Bajai lagi gitu. Baik, terima kasih Bapak. Sekian interview saya dengan Bapak Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadani, dan perkenalkan nama Bapak siapa? Suhaya. Saya. Sekarang Bapak profesinya apa? Ya dagang, berdagang, berjualan. Pendapatan Bapak jual binatang ini dapat berapa per hari? Ya nggak bisa dipastiin gitu. Kalau satu hari tuh kadang ada laku, ada enggak, itu nggak bisa semua orang tiap hari laku enggak. Karena jualan begini kan orang yang senang, orang yang lebih uang gitu. Jadi kalau orang yang biasa-biasa aja nggak mungkin beli. Riwayat pendidikan terakhir Bapak? Riwayat pendidikan terakhir Bapak? Riwayat? Ya, Maksudnya? pendidikan terakhir kayak sekolah. Dulu zaman dulu bapak cuma SD. Oh, karena lahirnya ada tahun 60, kan? Nggak sampai sekolah kayak tinggi kayak kamu. Makanya alhamdulillah anak-anak ya, sekolahnya tinggi. SMA. Terus yang paling kecil tuh yang bungsu, anak papa baru kemarin lulus tuh dari STM tuh, STM perjuangan tapi di daerah ya. Kalau buat tiap hari mah jualan begini kita juga mau sih berjualan dapat uang, cuman kan pembelinya kan kalau yang orang pas-pasan aja kan ini apa pikir lah, karena hewan-hewan ini kan harganya tinggi, nggak mungkin setiap orang punya uang kan, punya mungkin nggak besar gitu. Kalau yang beli hewan-hewan ini kan yang lebih uang, yang gajinya gede. Jadi kalau dapat satu bulan itu kalinya dapat
300 lah. Itu ya ada sisi-sisi anak kan. Bapak di sini kan belum bayar kontrak, belum bayar yang lainnya. Jadi kalau pengunjungnya ramai ya mungkin kelakuan ada gitu. Kalau 1 minggu kadang-kadang nggak laku. Jadi kita orang buat ngumpulin uang buat mengirim ke daerah juga kadang-kadang kasihan. 2-3 bulan baru ngirim, karena kalau ada uang lebih. Terus kayak Bapak pernah nyoba kayak daftar kerja yang lain gitu? Oh, kalau kerja mah saya udah pakai hitungan dari segi dagang, kerja bangunan, kerja apapun udah alamin semua, dari sampai kerja jadi nelayan apa ya, begini-begini aja. Memang kadarnya udah begini mau diapain, kita kan nggak bisa neko-neko. Iya. Lalu kayak Bapak kan orangnya udah ibarat sekolah kan, tua tuh. Kalau mau kelakuannya kayak orang-orang zaman sekarang ya mungkin Bapak udah nggak bisa, udah nggak sanggup, karena kan umur juga, posisinya tenaga juga. Bapak sih maunya mau kerja yang layak gitu, mau yang tiap hari dapat uang. Jadi biar anak cucu Bapak di daerah bisa senang, cukup makan, jajan gitu. Karena orang tuanya di sini kayak Bapak kan hanya pas-pasan, tidurnya aja di jalanan. Harapan Bapak untuk Indonesia setelah pemilu itu gimana? Ya untuknya kalau saya buat saya nih pemimpin siapa aja bebas kan, tapi karakternya ya harus tanggap sama masyarakat bawah gitu. Ya kayak zaman-zaman Pak Harto kan dia juga mau turun ke sawah tuh. Nggak ada. Zaman sekarang waktu pemimpin negara kayak Pak Harto tuh buat turun ke sawah, dia meninggal yang kecil kan. Kebijakan apa yang Bapak harapkan dari pemerintah untuk dari segi ekonomi? Ya kalau buat apa ya, kalau orang kecil kayak kami harus disurvei, harus dibantu lah dari segi apapun itu, dari ekonomi, dari fasilitas busana, entah fasilitas makan gitu, harus disurvei lah, harus diperhatikan lah. Jangan asalnya aja ngomong belum jadi enak, nanti udah jadi kalau udah ada itu kan banyak. Iya, halo Bandung deh. Kan? Jadi mau kami ngomong yang sebenarnya udah kita mau ngomong sampai akhir itu harus pas. Konsisten ya Pak. Jadi bukan cuma hanya ngomong, bentar saya kasih ini, nyatanya nol kan. Sekarang aja pembagiannya, yang sekarang dari pemerintah kan ada yang dapat, yang enggak. Sama rata nggak itu? Kan nggak adil. Paling ada begini, keluarganya dulu posisiin. Iya betul. Pintu ini diloncatin, Iya. gitu kan? Ya, kami nggak pernah dapat apa-apa. Dari hasil interview kami dengan 2 narasumber terkait, membuka mata kami. Bahkan setelah berpindah dari desa ke kota, belum tentu mengubah nasib kita. Perkotaan yang selama ini kita anggap tempat orang-orang makmur, namun pada kenyataannya itu hanya sebuah sihir gemerlap perkotaan. Ternyata pada realitanya masih banyak orang-orang kurang mampu yang belum mendapatkan hak mereka dari pemerintah beserta RT ataupun lurah mereka. Tapi semua itu tidak mematikan mimpi mereka untuk berjuang melawan ketidakadilan di ibu kota. Jakarta tidak hanya tentang cahaya lampu dan gedung-gedung tinggi, tapi juga tentang mereka yang mencoba menghidupi keluarga mereka di tengah hiruk-pikuk kota, bersamaan dengan air mata dan keringat yang turun di dahi mereka. Di sini, kami berharap
para mahasiswa bisa membuka mata mereka dan melihat ke sekitar bagaimana keadaan tempat kita tinggal dan memiliki pandangan bahwa kita bisa merubah tempat tinggal kita. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, namun perubahan dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rasa iba, dimulai dari rasa ingin bergerak dan ingin berubah. Sekian hasil interview dari kelompok kami. Semoga interview ini dapat membuka mata para teman-teman agar lebih melihat ke sekitar dan memahami ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan